2021. Acara kali ini digelar di Bapak Sekolah Inisiatif dan saja dapat Anda minat secara langsung streaming melalui akun media sosial kami YouTube dan juga Facebook. Nah, selain juga Anda bisa menyaksikan secara langsung streaming melalui akun media sosial kami, izinkan saya juga terlebih untuk menyapa tamu yang sudah ada di samping saya. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum, Proyek Manajer Kurban Inisiatif 2021, Bapak Muhammad Kita. Inisiatif rekan media baik yang hadir secara offline maupun online, kami doakan semoga selalu sehat meskipun kita di tengah pandemi, mau tetap terhadap prokes kita, mudah-mudahan sehat selalu. Mitra acara Paiman Inisiatif yang hadir secara online dan juga sahabat inisiator di mana Anda berada, bisa dibantu oleh Mbak Reka untuk bisa share poin. Seperti kita ketahui, ibadah kurban tahun ini akan jatuh kira-kira pada tanggal 20 Juli 2021 atau kurang lebih 34 hari lagi. Kita akan sampai pada salah satu hari raya besar bagi umat Islam, yaitu Idul Adha. Nah, teman-teman sekalian, boleh next Mbak Reka. Benar sekali bahwa kurban itu menjadi bagian dari ibadah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun dirayakan di Idul Adha dengan memotong hewan ternak, dan sebagaimana juga ajaran ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim, sebagaimana kita juga membaca sejarahnya. Tetapi selain itu merupakan ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial, karena ada kesempatan kita berbagi kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan dari daerah pelosok, yang bisa jadi mereka tidak seperti sebagian orang yang lain mudah menikmati daging kurban, tetapi bagi mereka kurban itu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, sehingga kurban itu menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kepada umat muslim, khususnya di Idul Adha nanti dianjurkan untuk menunaikan ibadah kurban. Apalagi kalau saat ini kita sama-sama di tengah pandemi, sebagian orang tentu atau bahkan sebagian juga terdampak pandemi. Tentu manfaat atau value atau nilai kurban itu akan jauh lebih terasa lagi manfaatnya ketika itu kita bisa distribusikan kepada mereka-mereka yang tidak setiap saat berkesempatan bisa menikmati daging. Nah, bisa ya, 1.750.000. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kepada customer kami, sehingga kita sangat berharap niat baik berkurban kami bisa memfasilitasi kepada para berkurban. Khusus untuk Palestina dan Suriah, kami ada untuk sapi di angka 550 khusus bagi berkurban yang ingin ke Palestina. Sementara untuk Suriah kami sediakan untuk domba. Setelah itu mungkin ada beberapa mitra-mitra CSA, mitra komunitas yang mungkin nanti juga ada harga khusus nanti sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang produk di tahun 2000
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati para mitra channel payment program kurban inisiatif, project manager kurban, Mas Ulu, kawan-kawan media serta sahabat inisiator yang hadir secara online maupun secara offline di acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Surul ya, bagaimana aktivitas program Human Inisiatif sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kami perlu menyampaikan bahwa program kurban ini merupakan salah satu cara Human Inisiatif untuk berbagi kebahagiaan, menjembatani niat baik dari seluruh entitas masyarakat, baik individu, komunitas maupun perusahaan, dalam rangka untuk menyampaikan niat ibadah kurbannya kepada masyarakat luas. Nah, persis kita tahu bersama di 2 tahun terakhir kita masih pada posisi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, apalagi sepekan terakhir ini angka infeksi makin tinggi, terutama di Pulau Jawa, ya, mulai dari Jawa Tengah, sekarang di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, dan seterusnya, juga di Jawa Timur. Nah, tentunya ini ada sebuah tantangan bagi kami khususnya sebagai lembaga kemanusiaan yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan amanah kurban ini secara aman, secara tepat, dan kemudian bisa amanah disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan tantangan juga bagi kami untuk bisa mengajak semua elemen masyarakat pada saat situasi yang sulit masih tetap mau berbagi. Kenapa kemudian dari tagline-nya adalah menguatkan hati untuk bisa berbagi. Ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Kalau dalam catatan donasi masyarakat Indonesia di saat pandemi tahun 2020 yang lalu, ternyata itu meningkat, ya, secara umum. Ya. Dan di tahun 2021 ini, kalau melihat catatan Ramadan kemarin, itu juga meningkat secara tipis. Artinya apa? Masyarakat kita ini memang sudah terbiasa untuk berbagi kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa? Mereka merasa bahwa mungkin kesulitan yang saya alami jauh lebih susah dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Ini modal sosial yang sangat luar biasa. Nah, sehingga penting tantangan kami semua untuk mengajak kepada semua pihak, khususnya kawan-kawan media, untuk ikut mensuarakan, mengajak kepada segenap masyarakat yang saat ini sedang masih beruntung, masih memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan. Dan tidak hanya mereka yang mendapatkan bagian daging saja, tapi para petani, peternak, yang notabene mereka adalah rata-rata peternak yang kecil, juga bisa merasakan. Kita tahu rata-rata kalau penduduk masyarakat di pelosok, nabungnya itu adalah nabung hewan. Payment Kurban Human Initiative 2021, insya Allah kurban bersama. Ini dia mitra channel payment, ada Kita Bisa, Amal Soleh, Link Aja, I-Salam, BSI Mobile, Peduli Sehat, Quran Best, Uma, Dus-Dusan.com, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Tokopedia Salam, True Money, Shopee Barokah, Transmart Carrefour, Sobatu, Bank Bukopin Syariah, Akad Baik, dan El Zaira. Baik,
Alhamdulillah kita sudah secara resmi ya membuka program Kurban Online Human Initiative 2021. Selanjutnya kita kalau mau sih ya. Kurban kali ini yang pastinya adalah yang menjadi standar dan harus itu adalah soal protokol kesehatan ya. Karena pendistribusiannya jangan sampai membuat kerumunan masyarakat, dan kami harus bisa memastikan bahwa pembagiannya aman. Dan tantangan yang tadi saya sampaikan tadi adalah situasi pandemi ini bagaimana kemudian mampu menggugah masyarakat yang masih memiliki kelebihan rezeki untuk bisa beribadah kurban agar bisa dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Dan yang terpenting di tahun ini khusus tadi yang saya sampaikan juga adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pekurban untuk bisa memilih lokasi yang ingin dia distribusikan melalui secara online, sehingga mereka bisa memiliki pilihan secara langsung terhadap wilayah yang mereka tentukan, begitu. Oke, secara merata wilayah Indonesia dari wilayah barat, tengah dan timur itu merata ya. Tapi mayoritas pembagian terbanyak itu di wilayah timur, ya, di Maluku, di Papua, di NTT, karena kita tahu semua bahwa situasi di sana jauh lebih sulit kondisi dibandingkan dengan saudara kita yang ada di wilayah barat maupun di wilayah tengah. Dan sebagian kecil, mungkin kisaran sekitar 15% kita kirimkan ke luar negeri. Kami berharap di tahun ini bisa membagikan kepada 300.000 keluarga. Itu kalau dalam perkiraan kalkulasi hewan kurban itu adalah sekitar 25.000. Artinya program kurban ini kami berharap bisa membahagiakan 300.000 keluarga yang nanti menerima daging kurban. Kemudahan apa sih Pak yang bisa dirasakan para pengkurban untuk mengikuti program? Nah, yang pastinya kami telah bekerjasama dengan 21 mitra channel payment, sehingga kemudian para pekurban tinggal duduk di rumah dan bisa melakukan transaksi melaksanakan ibadah kurbannya, sehingga mereka juga merasa senang, merasa nyaman, dan tadi mereka juga bisa memastikan bahwa bisa memilih kurban sendiri ke wilayah yang mereka kendaki. Pak, yang tadi secara online itu wadahnya dalam bentuk apa Pak? Aplikasi ya. Atau nanti laporannya dalam bentuk apa Pak? Ya. Untuk aplikasinya melalui solusipeduli.org. Mereka kurban bisa transaksi di situ, dan laporannya akan dikirimkan sesuai dengan keinginan donatur atau pekurban, khususnya melalui WA maupun via email. Dan kami membatasi yang melalui secara hard copy ya, sudah sangat kami kurangi. Dan alhamdulillah biasanya pemberian laporannya paling cepat itu sekitar 7 hari ya, 7 hari laporannya untuk selesai ya. Namun pada saat pemotongan biasanya kami memberikan semacam informasi via WA ya, bahwa hari ini kurban Anda dipotong seperti itu, sehingga pekurban juga bisa merasakan bahwa hari ini kurban saya dipotong, dan kemudian kalau mereka ingin menjalankan sunahnya misalnya memotong kuku, lah itu bisa dilakukan setelah ada informasi hewan kurban Anda dipotong di wilayah ini. Jadi ada informasi awal via SMS atau via WA, lalu nanti ada laporan secara utuh melalui WA dan melalui email. Begitu. Ya, terutama di Afrika itu di Uganda, di Tanzania, di Kenya, di Somalia, lalu di Ethiopia, ya, lalu tempat lainnya adalah di Myanmar,
lalu kemudian di Palestina dan juga di perbatasan Suriah. Itu bagian dari yang 21.000 orang kurban itu. Ya, ya kira-kira tadi ya Pak, sekitar 15% tadi ya pertanyaan. Alasan di negara-negara Alasan